Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Ramadana. Saya adalah mahasiswi dari S2 Magister Science Management Universitas Airlangga. Di sini saya akan melakukan running data yaitu mengenai regresi data panel. Nah, sebelumnya saya akan memberi informasi mengenai apa itu data panel. Regresi data panel sendiri adalah gabungan antara data cross-section dan time series di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi di sini dalam metode estimasi model regresi menggunakan data panel dapat melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada common effect model atau yang bisa dikenal put least square, lalu yang kedua ada fixed effect model, dan di sini disebut juga teknik least square dan variable. Lalu ada yang terakhir random effect model. Yang ini juga dikenal dengan error component model atau teknik generalis least square. Nah, jadi dari ketiga model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan hasil yang terbaiklah yang akan digunakan dalam menganalisis. Jadi di sini untuk mengetahui model terbaik mana yang akan digunakan dalam menganalisis, maka di sini dapat ditentukan melalui metode estimasi regresi data panel. Di sini yang pertama ada uji Chow atau Chow test. Nah, uji Chow test ini H0 jika H0 dipilih, maka model yang dipilih adalah common effect model dan nilai probabilitas lebih dari 0,05. Lalu jika H1 model yang dipilih adalah fixed effect model dan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Kemudian untuk uji Hausman di sini H0-nya yaitu yang dipilih adalah random effect model atau nilai probabilitasnya lebih dari 0,5. Lalu untuk H1 yang dipilih adalah model fixed effect model, kemudian nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Lalu ujian terakhir adalah Lagrange multiplier, di mana H0 yang dipilih adalah model common effect model dengan nilai probabilitas adalah lebih dari 0,05, dan H1 itu yang dipilih adalah model random effect model, kemudian nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya di sini langsung saja saya akan membuka view saya. Nah, jadi di sini view sudah terbuka, lalu saya memilih yang open a foreign file. Jadi di sini saya akan memasukkan langsung data dari Excel saya ke dalam views. Jadi tinggal dipilih file Excel yang telah dibuat. Nah, kemudian di sini saya mempunyai data yaitu 11 bank umum syariah di Indonesia, dan data ini tuh dari tahun 2012 hingga 2016. Kemudian next. Nah, jadi di sini dapat di-tag langsung bahwa data ini adalah data panel, kemudian cross-share ID series-nya dalam bentuk kode, terus kemudian date series-nya year. Jadi jika sudah benar data yang di input, data yang berasal dari Excel itu sudah urutannya benar, maka akan langsung ke detect. Kemudian klik finish, yes. Nah, lalu mari kita melakukan yang namanya tadi yang pertama adalah uji Chow, di mana uji Chow ini adalah membandingkan dari model common effect model dan model fixed effect model. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah untuk melihat hasil dari model common effect model. Ini klik variabel Y yang pertama, kemudian klik variabel X1, X2 dengan di blok, kemudian open equation. Ini
konstannya dipindah di sebelahnya Y, kemudian common effect model ini tetap known, dipilih cross sectionnya, lalu diklik OK. Nah, jadi di sini akan muncul output dari common effect model. Di sini saya simpan dulu, beri nama common effect itu di OK. Selanjutnya saya akan menguji untuk fixed effect model. Caranya sama, kemudian ini dipindah, lalu panel optionnya, karena di sini fixed effect, maka dipilih yang cross section yang fixed, lalu klik OK. Nah, di sini muncul outputnya. Pertama kita save dengan freeze, kemudian title, kita tulis fixed effect model, klik OK. Nah, sudah tersimpan. Nah, karena sudah mendapatkan hasil dari common effect model dan fixed effect model, maka bisa dilakukan yang namanya uji coba. Nah, jadi selanjutnya uji coba dengan cara klik view, fixed effect random testing, kemudian pilih yang likelihood ratio. Nah, ini hasil output dari uji coba, di mana nilai probabilitas dari cross section T-square-nya adalah 0,0000 atau lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Sehingga di sini model yang dipilih adalah fixed effect model dan H1 diterima, H0 ditolak. Ini kita simpan dengan nama show test. Nah, selanjutnya kita akan menguji yaitu uji Hausman. Di mana uji Hausman sendiri itu adalah jadi dengan melihat hasil antara model random effect model dan fixed effect model. Nah, yang tadi kan fixed effect model sudah dilihat hasilnya, lalu selanjutnya yang belum adalah random effect model. Jadi sama caranya di blok, klik kanan, open as equation, lalu C dipindah ini, kemudian panel optionnya untuk random effect model, cross section dipilih yang random, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya dari random effect model, kemudian kita tekan di freeze, title, random effect model, lalu klik OK. Nah, jadi di sini sudah tersimpan. Nah, lalu di sini kita minimize. Setelah melihat sudah mengetahui hasil output RAM, waktunya untuk menguji Hausman atau Hausman test. Diklik di Hausman test, di segi Hausman yaitu nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, sehingga di sini model yang dipilih adalah random effect model. Nah, lalu selanjutnya di sini dikarenakan dua uji tadi, uji Chow dan uji Hausman menghasilkan output atau model yang berbeda, jadi harus dilakukan pengujian lagi yaitu Lagrange multiplier. Caranya sama, di blok, kemudian klik kanan, open as equation, kemudian konstanta dipindah di sebelah variabel Y, lalu klik OK. Nah, lalu langsung klik view, fix random effect testing, kemudian klik yang Lagrange multiplier. Nah, di sini dapat dilihat hasil probabilitasnya senilai 0,018 atau kurang dari 0,05, sehingga model yang dipilih adalah random effect model. Kemudian kita save, kita nama Lagrange multiplier. Nah, setelah itu, jadi model yang dipilih adalah random effect model. Jadi selanjutnya untuk uji regresi berganda melakukan dengan melihat melalui random effect model. Seperti biasa, klik kanan open as equation,
langsung aja dipindah di sebelah Y. Kemudian di panel option, cross sectionnya diganti random. Dan klik OK. Nah, jadi ini muncul output dari uji regresi menggunakan random model, lalu saatnya kita interpretasikan. Nah, jadi di sini saya sudah menginterpretasikan hasil regresi data panel saya, di mana X1 adalah ROA, X2 adalah kinerja operasional atau BOPO, kemudian Y adalah kecukupan modal CAR. Nah, di sini sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 11, kemudian data dari tahun 2013 hingga 2016. Kemudian hipotesis yang pertama yaitu ROA menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan dari aset yang dimiliki. Jadi, semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Sebaliknya, semakin kecil ROA suatu bank, maka semakin kecil keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin kecil pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA itu mempunyai pengaruh positif terhadap CAR yang berarti menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang tercermin dalam ROA itu memberi pengaruh terhadap CAR, atau dengan kata lain, naik turunnya laba yang dihasilkan bank itu memberikan kontribusi terhadap perubahan kecukupan modal. Jadi H1 ROA berpengaruh positif terhadap CAR. Lalu untuk hipotesis yang kedua, BOPO di sini adalah biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang semakin besar menunjukkan kurang efisiennya bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena biaya operasional yang harus ditanggung itu akan lebih besar daripada pendapatan operasional yang diperoleh, sehingga ada kemungkinan modal digunakan untuk menutupi biaya operasional yang tidak tertutup oleh pendekatan operasional. Jadi sebaliknya, semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisiennya bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, karena biaya operasional yang harus ditanggung lebih kecil daripada pendapatan operasional. Sehingga aktivitas operasional bank menghasilkan keuntungan di mana hal tersebut mau meningkatkan modal bank dan meminimumkan tingkat risiko. Selain itu, hubungan BOPO dengan CAR dapat dilihat, jadi semakin efisien bank menghasilkan laba melalui biaya operasional, maka semakin meningkat pula modal yang ditanamkannya. Maka dari narasi di atas dapat disimpulkan bahwa BOPO itu berpengaruh negatif terhadap CAR, yang berarti ketika BOPO mengalami peningkatan, maka akan menurunkan CAR atau kecukupan modal. Jadi H2-nya BOPO berpengaruh negatif terhadap kecukupan modal. Lalu di sini ada hipotesis statistik. Yang pertama ada H01, yaitu beta 1 kurang dari 0, jadi ROA tidak berpengaruh positif terhadap CAR. Kemudian H1-nya B1, beta 1 lebih besar dari 0 atau ROA itu berpengaruh positif terhadap CAR. Kemudian H02 atau beta 2 kurang dari sama dengan 0, jadi BOPO tidak berpengaruh negatif terhadap CAR. Kemudian untuk H2, beta 2 kurang dari 0 sehingga BOPO itu berpengaruh negatif terhadap CAR. Nah, ini penelitian ini tuh menggunakan random effect. Jadi metode analisa data panel dengan model random effect harus memenuhi syaratan, yaitu cross section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Kemudian persamaan model dengan menggunakan estimasi random effect itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu CAR IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ROA IT ditambah beta 2 BOPO IT ditambah standar error. Nah, ini adalah uji yang telah dilakukan lalu diinterpretasikan. Yang pertama tadi adalah uji Chow, di mana nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05 sehingga yang dipilih adalah fixed effect model. Nah, lalu selanjutnya ada uji Houseman, di mana nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,5, maka yang dipilih adalah random effect model. Lalu, karena hasil kedua uji tersebut berbeda, maka dilakukannya uji Lagrange multiplier, di mana di sini cross sectionnya itu adalah 0,0181 atau kurang dari 0,05, sehingga model yang dipilih adalah random effect model. Nah,
Lalu selanjutnya menggunakan hasil regresi data panel menggunakan random effect model di cross section random effect model. Lalu dilihat, jadi persamaan regresinya yang diperoleh adalah di sini adalah CAR IT sama dengan negatif 0,13791 ditambah 0,0845 ROIT ditambah 0,22375, di mana berarti konstanta sebesar negatif 3,1379 menandakan bahwa nilai konsisten variabel kecukupan modal itu sebesar negatif 3,1379. Kemudian untuk regresi ROA itu senilai 0,8465, artinya regresan sama dengan 1 menambah nilai X1 yang berkurang sebesar 0,864562. Kemudian koefisien regresi BOPO sebesar 0,496322, artinya regresan sama dengan 1 menambah nilai X2 yang kurang sebesar 0,223. Nah, lalu untuk uji T atau uji parsial dilihat dari nilai probabilitasnya. Di sini untuk X1 yaitu ROA diketahui sebesar 0,405 atau alfa lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan tidak ada pengaruh antara ROA terhadap kecukupan modal CAR sehingga H0 diterima, H1 ditolak. Kemudian yang selanjutnya untuk X2 yaitu BOPO diketahui sebesar 0,3629 atau lebih besar alfa 0,05 sehingga sama menunjukkan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap kecukupan modal CAR sehingga H02 diterima, H2 ditolak. Jadi sekian interpretasi dan running data panel. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.